Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Fala hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita lanjut, saya tanya, sampai pernah dapat masalah nggak? Pernah, saya kira semua dapat ya. Namanya masalah. Zaman kuliah itu kan sebenarnya mencari masalah. Zaman ke dosen itu ketika mengajukan judul itu pasti yang ditanya gini, masalahnya apa? Kan begitu, sebenarnya kuliah itu kan cari masalah sebenarnya. Nah, cuma begini, hari ini kita membahas masalah yang dialami oleh orang-orang hebat. Nah, sama kenal gak? Namanya Yohana binti Lewi. Nah, nggak kenal kan? Nah, saya kenalkan. Ada Quran itu menceritakan orang yang tidak disebut namanya. Dalam ulumul Quran saya menyebutnya anonimatologi apa? Namanya Yohana binti Lewi. Nah, sebenarnya Al-Quran apa menyebut Yohana? Enggak. Yang nyebut itu tafsir. Nah, hari ini kita membahas bagaimana masalah yang dialami oleh Yohana binti Lewi. Nah, itu kalau sampai tidak kenal namanya, cerita itu kurang keren. Nah, maka saya sebutkan namanya Yohana binti Lewi. Sebenarnya ada di dalam surah Al-Qasas, ayatnya dimulai dari ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa. Ada yang tahu kata auhayna itu dari kata apa? Ada yang tahu enggak? Auha itu artinya apa? Memberikan wahyu. Pertanyaan saya, wahyu itu diberikan kepada siapa? Nabi atau Rasul. Nah, ini yang diberi itu Ummi Musa, ibunya Nabi Musa. Pak, apakah ibunya Nabi Musa itu berarti Nabi? Kan begitu ya. Jadi di Al-Quran itu kata auha itu diberikan kepada tiga pihak. Yang paling umum itu diberikan kepada Rasul. Itu paling umum. Nah, yang kedua itu diberikan kepada Ummi Musa ini. Ummi Musa itu orang istimewa yang satu-satunya wanita yang dikasih auha. Begitu. Kalau yang lain itu enggak. Nah, itu ibunya Nabi Musa. Namanya siapa? Yohana binti Lewi. Begitu. Yang ketiga yang diberi auha itu Lebah. Artinya apa? Lebah itu bahasa Arabnya apa? Nahl. Wa auhayna ilan nahli. Gitu. Jadi kami memberikan auha kepada lebah. Nah, apa kata auha ini istimewa karena umumnya dikasih ke Rasul, ini dikasih kepada ibunya Nabi Musa. Makanya saya menulis itu wali perempuan dalam Quran, salah satunya ini. Karena seorang wanita tidak mungkin menjabat atau naik status menjadi Rasul, sehingga dalam pandangan saya ini pol-pol itu wali. Begitu. Nah, itu saya tulis judulnya wali perempuan dalam Quran. Wa alfaina ila ummi Musa an ardi'i, supaya dia menyusui anaknya. Jadi ceritanya begini, Mbak. Kadang Tuhan itu ingin merubah kita, ingin merubah nasib kita itu melalui peristiwa yang heroik. Delalah Nabi Musa lahir, itu kebijakan Fir'aun itu gini, setiap anak laki-laki dari Bani Israel itu harus dibunuh. Dan delalah Yohana ini melahirkan anak di tahun itu. Wah, masalah besar ini. Menanti anak yang luar biasa. Kemudian setelah lahir, kebijakan Fir'aun delalah setiap anak yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh gara-gara mimpinya Fir'aun. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya secara naluriah, Mbak, zaman kalau punya anak ya otomatis pengen menyusui sendiri, merawat sendiri. Gitu namanya juga anaknya begitu. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Nah, ketika dia khawatir, wah ini mulai konengan Fir'aun. Nah, ini salam ini anak saya. Karena apa? Karena kebijakannya begitu. Makanya kemudian Fir'aun itu saya seringkali menyebut orang yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM. Mengapa? Karena bocah cilik dosa dipateni gitu. Itu saya sebut pelanggar HAM.
Yang tua-tua itu Bani Israel yang remaja yang tua itu dipekerjakan rodi, Pak. Dipekerjakan rodi, nggak diopai, nggak dikasih makan yang layak supaya mati perlahan. Begitu, ngeri. Fir'aun itu kebijakan, makanya Musa itu datang dalam rangka membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Tidak hanya risalah, begitu, tetapi risalah kemanusiaan juga. Nah, delalah Musa lahir itu kondisinya kebijakan Fir'aun membunuh setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Nah, otomatis fa'idha khifti alaihi fa'alkihi fil yammi. Kalau kamu khawatir, klinterno nenggon sungai. Klinterno itu menghanyutkan. Nah, saya maaf orang Kediri ya bahasanya ya kadang bahasa Jawa medok, kadang ya sakarepku dhewe gitu. Nah, setelah dihanyutkan, itu Quran itu tidak menyebut sungai apa. Nah, sungainya itu sungai Nil, tutup berantas enggak? Berantas kayak gini berantas itu. Nah, Quran hanya fa'alkihi fil yammi. Yammi itu kadang digunakan untuk sungai, kadang digunakan untuk laut. Begitu. Tetapi kalau bahar itu untuk laut samudra. Dan kadang ilmu itu disebut dengan bahar. Begitu. Tapi kalau yammi itu kadang sungai, kadang laut. Nanti pertemuan Musa dengan Khidir itu ya yammi lagi. Begitu. Nah, di dalam ayat ini fa'alkihi fil yammi itu dihanyutkan di sungai Nil. Itu Qurannya nggak nyebut sungai Nil. Coba ini kalau saya sebutkan Nil. Fa'alkihi fin Nil. Kan nggak enak gitu ya. Jadi di rumah itu ya medok, nggak enak. Nah, Quran pinter milih diksi kayak itu luar biasa. Wala takhafi wala tahzani. Pesannya janganlah kamu takut, janganlah kamu gelisah dan sebagainya. Terus nggak usah wedi. Jadi di sini butuh mentor. Kalau ibunya Nabi Musa, mentornya itu Gusti Allah, kira-kira seperti itu. Nah, sampean itu mentornya ya dosen. Pak, kalau saya ngambil judul ini gimana? Wis to manuto. Ah gitu, kira-kira sama juga butuh mentor. Karena ini ada mentornya. Wala takhafi wala tahzani. Wis to ora usah wedi, ora usah khawatir. Ora usah sedih. Inna radduhu ilaiki. Wis to, engko tak balik nih. Artinya begini. Artinya di satu sisi bayangkan sampean punya anak. Dan anak sampean hanyutkan ke sungai. Siapa yang enggak khawatir? Begitu semua saya kira khawatir. Nah, itu akhirnya dibuatkan wadah. Wadah itu ada yang mengatakan peti, sehingga anak itu bisa mengapu. Begitu. Ada banyak tafsiran. Rata-rata maknanya peti, supaya Musa kecil ini ditaruh di atas peti biar bisa mengapung. Gitu. Tapi Gusti Allah berjanji akan mengembalikan Musa kepadamu, wahai Yuhanna binti Lewi. Nah, begitu kalau disebutkan namanya. Wajah iluhu minal mursalin, dan aku akan menjadikan dia sebagai rasul. Jadi didem-dem karo Gusti Allah. Nanti dia akan menjadi rasul. Fal takotohu ala Fir'aun. Lalu ditemulah ala Fir'aun. Ala itu ali atau keluarga. Itu belum tentu maknanya anggota keluarga dalam Quran. Yang menemukan itu sebenarnya adalah pembantunya. Itu bukan langsung keluarga Fir'aun. Pembantunya Fir'aun kemudian disampaikan kepada Asia. Asia itu namanya siapa? Istrinya Fir'aun. Nama panjangnya siapa? Tidak tahu. Asia binti Mazahib namanya. Asia binti Mazahib. Faltaqatahu ala Fir'auna liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Nah, ditemukan oleh keluarga Fir'aun, dalam hal ini pembantunya, lalu dibawa ke istrinya, supaya apa? Supaya menjadi musuh dan menjadikan Fir'aun itu nanti menyesal, sedih, macam-macam. Jadi terkadang ada sebuah kisah di rawahu media sosial. Masih kecil gini dirambut, ternyata yang dirambut sejak kecil ini anak macan. Bahasa itu segede mangan sih. Duwe. Nah begitu, kira-kira Musa itu kayak gitu. Musa itu dirambut sejak kecil, ternyata membahas dari gede macan. Nah dialah yang kemudian akan mengakhiri penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun. Begitu. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khotiin.
Sesungguhnya Fir'aun dan Haman. Haman itu ada dua. Kalau Fir'aun itu nama aslinya siapa? Tahu nggak? Tahu? Merneptah. Nama aslinya Merneptah, putra Ramses II. Gitu. Jadi jangan dianggap Fir'aun itu nama orang, bukan, Mbak. Fir'aun itu sebutan bagi raja-raja Mesir kuno. Itu namanya Merneptah. Fir'aun itu ada banyak. Bukan hanya Fir'aun 1, Fir'aun 2, enggak, ada banyak. Sebutan bagi raja-raja Mesir kuno. Itu namanya Fir'aun. Namanya Merneptah. Coba kalau ini diganti Merneptah. Inna Merneptah putra Ramses II Bahaman, kan? Ya jadi lucu redaksinya Al-Quran. Nah, Quran memilih diksi yang lebih ringkas, lebih enak didengar ketika dibaca. Inna Fir'auna wa Hamana. Haman tahu enggak? Ada yang mengatakan Patih. Tetapi di dalam banyak tafsir itu saya baca Haman itu wazir. Wazir itu semacam menteri ya. Menteri atau perdana menteri. Begitu, itu wazir. Wa Hamana wa junudahuma kanu khotiin. Dan bala tentaranya keduanya itu kanu khotiin, orang-orang yang alfa. Maksudnya begini. Maksudnya Fir'aun itu sudah mendapatkan penafsiran mimpi. Jadi bukan penafsiran Al-Quran. Penafsiran mimpi, nanti akan ada seorang laki-laki yang lahir dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaan. Nah, makanya setiap bayi yang lahir dari Bani Israel akan dibunuh. Begitu. Delalah pas Musa ini khotiin dia alfa. Jadi dia delalah apa ya, kalau bahasa Kedirinya itu ketelesut begitu. Yang lain bisa dieksekusi, yang ini enggak. Wa qalat imra'atu Fir'aun. Nah, kenapa Musa kecil ini tidak mati? Ini penting. Musa kecil ini tidak mati karena ada perannya si Asia. Begitu, perannya Asia. Wa qalat imra'atu Fir'aun. Nah, saya itu bilangnya begini. Laki-laki itu klepek-klepek ya harus cewek, Mbak. Oh gitu, wes pokoknya sing permintaan itu cewek wes gak iso menolak. Karena apa? Karena Asia pun juga begitu. Wa qalat imra'atu Fir'aun, dan berkatalah imro'ahnya Fir'aun atau istrinya Fir'aun, namanya Asyah binti Mazahib gitu. Qurratu ainin li walad. Ya jangan dibunuh. Ini biar bisa menjadi penenang hatiku dan hatimu. Wah, gitu kurang agak heroik. Penenang hatiku dan hatimu. Karena apa? Karena Asyah itu nggak punya anak, Pak. Bagaimana punya anak? Wong Fir'aun itu ketika mau mendekati, itu Fir'aun itu nggak jadi laki-laki, Mbak. Begitu. Artinya terhalang setiap mau mendekati Asia, itu terhalang. Jadi Gusti Allah itu bisa loh menyelamatkan orang di tengah kubangan keburukan. Dan Asia tetap menjadi orang yang beriman dan tidak terpengaruh oleh Fir'aun. Begitu. Jadi kalau ada orang mukminah, seorang wanita mukminah baik di lingkungan yang tidak baik, itu contohlah Asia. Begitu. Asia itu luar biasa. Meskipun dia istrinya Fir'aun, tetapi dia tetap beriman dan tidak mengikuti Fir'aun. Begitu. Nah, qurrata ainin li walak, semoga menjadi penenang hatiku dan hati. Nah, akhirnya apa? Akhirnya karena yang rayu adalah istrinya sendiri, wong lanang karo wong wedok wis klepet begitu. Nah, dia meminta gini, latak tuluhu, jangan kamu bunuh, asa ayang fa'ana au natakhidahu walada. Siapa tahu dia bermanfaat menjadi anak kita. Wahum la yashkurun. Nah, rayuannya begini, di tafsir itu agak heroik dan ceritanya masuk. Waktu Fir'aun itu wis nyekel Musa kecil itu, arep mau kapan nih? Gitu. Mau kamu apa ya? Wong dia lu anak kecil yang gak tahu apa-apa, gak berdosa, gak tahu apa-apa. Akhirnya dilepaskan. Nah, setelah dilepaskan, Asia itu begini, ini anak itu gak tahu apa-apa. Cobalah dia kasih pilihan. Ada dua di tafsir itu pilihannya. Yang pertama apel, warnanya kemerah-merahan. Yang kedua itu bara api, bodoh merahnya tapi bara api. Delalah yang diambil bara api. Ya tahu sendiri, anak itu apapun yang dipegang itu dimasukkan mulut, Mbak. Nanti kalau sampean punya anak, sampean amati.
Pokoknya anak itu makan sesuatu, wah itu dimasukkan mulut. Iya, pegang nekeran ya dimasukkan mulut, pegang ini ya dimasukkan mulut begitu. Itu respect memang. Nandelala bara api yang dipilih dan dimasukkan mulut, akhirnya cedal. Nah, bahasa orang Kediri begitu. Kalau nggak tahu kalau sini apa? Istilahnya apa? Pelat. Cader. Apa Mbak? Pelat. Cader. Oh, macam-macam ya. Kalau Kediri cedal. Gitu. Akhirnya cedal. Itulah yang menyebabkan sampai Musa dewasa, sampai diutus jadi rasul, itu tidak bisa fasih ngomongnya. Nah, karena tidak bisa fasih, akhirnya dia memohon kepada Allah karena dapat wahyu ya. Memohon kepada Allah, ya Allah semoga Engkau memberikan aku wazir. Haruna akhistud bihi azri. Angkatlah Harun sebagai wazir. Jadi kalau sampai tidak mampu, itu ngangkatlah partner. Wah, itu penting. Mas itu repot ngurus administrasi. Bayar partner, mahasiswa kayak iki tolong saya kayak gitu, tolong saya dibantu. Itu penting. Karena apa? Ketika Musa itu dapat wahyu dan harus menyampaikan ke umatnya, dia kan nggak fasih. Loh, itu nggak paham kabar, makanya mahasiswa semester 1. Wah, itu bisa nggak paham lagi karena apa? Jedanya itu. Nah, akhirnya diangkatlah Harun. Nah, saya lanjutkan ini. Nah, kemudian setelah yang dimakan bara api, baru Firaun percaya, oh iya, ini cilik orang ngerti apa. Nah, akhirnya dilepaskan, nggak jadi dibunuh. Wasbah fu'adu ummi Musa farigo. Hatinya ibunya Nabi Musa itu wis entek, kalau bahasa Jawa saya itu entek. Wis habis pikir. Karena apa? Anaknya dilepas dan dihanyutkan ke sungai, kayak gue dipangan boyo, kok kayak nanti ditemu orang yang nggak jelas atau tenggelam nggak jelas. Kalau sekarang pasti disiarkan radio radikal. Karena apa? Karena hanyut nggak kembali gitu. Nah, setelah itu apa? Wasbahu ada ummi Musa farigo. Ingkanat latu bedi bihi laula arrobatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir saja. Kadang itu penting, Pak. Penting itu begini. Sampeyan punya sesuatu yang disembunyikan, rahasia. Itu ya tetap rahasia saja. Jangan selalu opo-opo diunggah. Begitu. Nah, si Umi Musa ini hampir saja anak saya lepaskan ya. Ini kalau sampai bocor, Mbak, gua salam Musa. Karena anaknya Bani Israel. Delalah meskipun hatinya habis itu, tetap menahan. Ingin menyampaikan, ingin curhat. Selesai itu harus diposting. Begitu. Kalau Delalah dulu itu nggak ada Facebook, apalagi Facebook Pro dan gitu ya. Nah, jadi meskipun dia ingin sekali menyampaikan isi hatinya bahwa anak saya hanyutkan macam-macam, tetapi dia oleh Tuhan diminta untuk menahan, ditahan, jangan dibocorkan. Karena kalau dibocorkan, bahaya. Begitu. Akhirnya waqalat li ukhtihi kusi. Lalu ibunya Nabi Musa itu bilang ke saudaranya Musa. Nah, saudara laki-laki ukhtihi kusi. Namanya Maryam. Nah, adalah ada dua Maryam. Maryam ibunya Nabi Isa dan Maryam saudara perempuannya Musa. Hati-hati. Imron itu juga ada dua gitu. Imron di dalam Al-Quran itu ada dua. Satu Imronnya Ali Imron di surah Ali Imron. Yang kedua Imron bapaknya Nabi Musa, itu ya Imron. Itu jadi hati-hati. Inilah pentingnya ahli dalam disiplin ilmu. Begitu, biar kita tidak tersesat gitu. Nah, waqalat ikhtihi kusi, tutno. Jadi mbaknya Nabi Musa ini sampean ikuti. Fabas surat bihi anjunubi wahum layas urut. Ditutne kuaduan. Jadi diamati peti ini nyampe mana, diamati sampai ditemukan oleh keluarganya Fir'aun atau pembantunya Fir'aun. Nah, delalah ada cerita yang agak lucu. Wa haramna alaihil marodi'a min qablu. Si Musa kecil ini ternyata tidak mau nyusu kepada siapapun. Bahasa saya orang Kediri ini susunya nggak cocok ya kan?
karena nggak mau nyusu kepada siapapun. Ini wa haramna alaihil maradiyah. Ya adalah takdir Tuhan begitu. Jadi kalau dulu itu memang ada pekerja yang tugasnya itu nyusui, Mbak. Begitu memang ada pekerja. Termasuk ketika Nabi Muhammad kecil, itu ya mencari orang yang mau menyusui begitu. Nah, delalah banyak orang yang diminta untuk menyusui Nabi Musa kecil ini tetap tidak mau. Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu. Nah, uniknya gini, di Quran itu tidak menceritakan alurnya secara detail, tapi tafsir yang menceritakan. Nah, ceritanya begini, karena Musa kecil ini nangis terus, tidak mau nyusu, ya otomatis anak kecil kan dia lapar, tidak mau nyusu. Akhirnya keluarga Fir'aun ini mencari orang di pasar, semacam kayak sayembara. Siapa yang punya orang yang bisa menaklukkan anak kecil yang sering nangis, kemudian dia kalau bahasa Kediri itu condong atau banyak diikuti anak kecil, kira-kira seperti itu. Nah, lalu si Maryam, kakaknya Musa, nah itu baru menyampaikan ke orang yang cari ini tadi, mengadakan sayembara, kamu mau nggak saya tunjukkan sebuah keluarga yang bisa merawatnya? Loh, tenang dong. Nah, akhirnya apa? Wahum lahu nasihun, dia memberikan nasihat kepada orang tersebut. Setelah itu apa? Setelah itu faradatnahu ila ummihi. Ini yang keren. Setelah itu ibunya Nabi Musa didatangkan ke istana, ketemu Musa kecil yang hanyut itu tadi. Apa hikmah? Hikmahnya janji Tuhan itu benar akan mengembalikan Musa kepada ibunya. Lebih hebatnya lagi, yang terpenting adalah Musa jadi selamat. Loh, seandainya itu tetap ditahan, itu bahaya, Mbak, karena anaknya Bani Israel. Seandainya tadi hatinya nggak sabar, disampaikan anak saya hanyutkan, udah wassalam juga. Delalah sabar, menahan diri, kemudian ada sayembara, mau nggak kamu aku tunjukkan orang yang bisa merawatnya, yang bisa menyusuinya. Ternyata sebenarnya ibunya sendiri begitu. Nah, akhirnya faradatnahu ila ummihi kay taqarra ainuha, supaya hatinya tenang. Wala tahzan walita'lama anna wa'dallahi haq. Baru kemudian mengerti bahwa janji Allah itu benar. Walakinna aksaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui apa hikmah di balik semua ini. Hikmahnya adalah satu. Kalau sampean itu menerima ujian, bisa jadi ujian itu akan merubah Anda menjadi lebih baik. Bisa jadi. Karena apa? Karena kalau ini tidak sabar, udah wassalam. Ada satu step saja yang Umi Musa itu tidak mengikuti, itu wassalam, Pak. Begitu. Yang kedua, luar biasanya skenario Tuhan, ya, kalau bahasa saya begitu. Luar biasa skenario Tuhan itu. Satu, Musa kecil ini selamat. Itu yang paling penting. Yang kedua, kembali ke ibunya. Selamat kan belum tentu kembali ke ibunya. Delalah si kecil ini baru mau menyusui ke ibunya tadi. Dan itu nggak ketahuan kalau ternyata ibunya atau anaknya. Yang ketiga, yang lebih keren, si Umi Musa ini sudah nyusui anaknya sudah selamat, dikasih upah. Betapa kerennya rencana Tuhan. Saya menyimpulkan bahwasanya setiap masalah yang kita hadapi itu belum tentu itu negatif sepenuhnya. Bisa jadi Tuhan memberikan jalur alternatif lain agar kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita duga, seperti hanya rencana Tuhan kepada Umi Musa. Mungkin itu pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih, semoga diberi kesehatan dan kita bertemu insya Allah malam Selasa lagi ya. Masih ada Ihdinas Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana
Inna